Kita sudah tiba di Lukas pasal yang ke-20 dan tentu saja kita akan membahasnya di program Bible Everyday. Kalau kita membaca di pasal yang ke-20 ini saja, paling tidak kita akan menemukan 3 kali orang-orang Farisi, para ahli Taurat, orang-orang Saduki mencoba menjebak Yesus. Kalau kita melihat perikop yang pertama itu tentang pertanyaan mengenai kuasa Yesus, mereka mempertanyakan dari mana Yesus punya kuasa untuk melakukan segala mujizat itu. Dan kalau Yesus salah menjawabnya, mereka punya alasan untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus atau mempersalahkan Yesus. Lalu kemudian pertanyaan tentang membayar pajak kepada kaisar. Seolah Yesus dihadapkan dengan 2 kubu. Apakah harus membayar pajak yang notabene mereka adalah penjajah, ataukah lebih baik tidak membayar pajak? Yesus seolah-olah dihadapkan situasi yang sangat dilematis. Yesus keliru menjawab, maka dia bisa berurusan dengan pemerintahan Romawi. Atau kalau dia keliru menjawab, maka dia bisa dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Demikian juga perikop tentang pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ini pun pertanyaan yang menjebak Yesus. Tapi hebatnya adalah Yesus tidak satu kali pun tergelincir atau terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Yesus lolos daripada usaha mereka untuk menjatuhkannya. Ini yang membuat mereka semuanya heran. Mereka sampai habis akal. Bagaimana caranya supaya bisa menjerat Yesus? Bagaimana caranya supaya bisa menjatuhkan Yesus? Dan di dalam ayat yang ke-26, kalau kita menulis seperti ini, dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya dan mereka diam. Mereka selalu berusaha mempojokkan Yesus dan selalu di hadapan orang banyak. Tujuannya apa? Mempersalahkan Yesus. Sehingga mereka punya alasan untuk mendakwa Yesus dan memberikan hukuman kepada Yesus. Namun mereka diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena Yesus selalu bisa menjawab dengan hikmat dari surga. Sehingga mereka tidak bisa menjerat Yesus. Apa yang kita bisa pelajari dari pasal 20 Injil Lukas ini? Kita harus menyadari bahwa di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang berusaha menjatuhkan kita. Bahkan orang-orang terdekat kita, tanpa kita sadar, mungkin mereka juga berusaha untuk menjatuhkan kita. Tidak pernah ada yang tahu. Dan tentu saja saya tidak bermaksud mengajak Anda untuk mencurigai siapapun yang ada di dekat kita, seolah-olah mereka ini orang yang hendak menjatuhkan kita. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah seperti ini. Kita perlu hikmat Tuhan. Karena di sekeliling kita, orang-orang bisa saja menjatuhkan kita. Bukankah Alkitab menulis, kita ini seperti domba di tengah kawanan serigala. Mereka siap untuk memangsa kita. Mereka siap untuk menjatuhkan kita. Itu sebabnya kita butuh hikmat Tuhan. Jangan mengandalkan hikmat kita. Jangan mengandalkan manusiawi kita. Sebab kita akan sangat mudah tergelincir. Kita bisa terjebak, kita bisa terjerat oleh kata-kata mereka. Sehingga pada satu titik tertentu kita akan terpojok dan kita bisa dipersalahkan hanya karena kita keliru berespon atau kita keliru memberikan jawab. Melalui kisah ini mari kita belajar seperti Yesus. Kita benar-benar butuh hikmat Tuhan. Dan kita mesti harus tulus seperti merpati, namun kita juga harus cerdik seperti ular. Jangan mau digiring dengan hal-hal yang bisa menjadi jerat buat kita. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sesungguhnya kawan dan siapa yang sesungguhnya lawan. Sekali lagi, bukan bermaksud mengajak Anda curiga dengan orang-orang di sekeliling kita. Namun, baiklah kita selalu berhati-hati, baiklah kita selalu waspada, dan biarlah kita selalu hidup dalam tuntunan Tuhan. Saya tahu Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan menjaga kita. Ketika ada orang-orang bermaksud tidak baik dengan kita, ada upaya-upaya untuk menjatuhkan, untuk menjegal, untuk menyikut kita, Roh Kudus pasti tolong kita. Karena itu bergantung terus kepada Tuhan, bergantung terus pada hikmat-Nya. Dan kita pun akan bisa seperti Yesus, selalu bisa lolos dari jeratan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan berkati.